Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin, tentunya yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian my friend setiap memasuki jam 7 pagi. Biar kalian tetap semangat ya mengawali hari dengan berita-berita seputar klub kesayangan kita bersama. Itu dia. Dan hari ini gue pengen shout out dulu tentunya untuk kawan-kawan kita yang tetap setia absen-absen di kolom komentar dari episode kemarin. Antara lain ada supir travel Payakumbuh Pekanbaru. Itu dia. Biasanya kacanya dibuka tuh. Lewatin kelok 9 biar gak muntah gitu kan. Anginnya masuk dikit, agak seger-seger dikit gitu kan. Juga ada dokter di Puskesmas Gorontalo. Mantap my friend. Tetap semangat mengobati kawan-kawan kita yang sedang tidak dalam keadaan baik ya. Petugas town planner yang minta disapa dan juga tukang servis komputer. Itu dia. Dan gue ingin mengingatkan kalian semua untuk milestones berikutnya my friend. Gue akan reveal apa plan kita di Subathon season 2 ya. Saat mencapai 190.000 subscriber ya. Untuk 200.000 subscriber kita akan gas Subathon season 2 tentunya dengan kegiatan yang lebih luar biasa lagi. Kemarin setelah season 1 gue tunaikan kewajiban dan janji-janji gue. Tentunya season 2 idealnya lebih oke lah gitu ya. Pemain-pemain yang diwawancara juga lebih bagus. Kemudian nanti kita kemana, apa programnya akan segera kita sampaikan ketika mencapai 190.000 subscriber. Tentunya janji nyamperin Nicholas Jackson tetap akan kita wujudkan sembari melakukan Subathon. Yang kali ini mungkin season 2-nya lebih panjang durasinya ya. Mungkin bisa 24 jam ya. Setelah berapa hari, kali berapa hari kita belum tahu. Nanti kita pikirkan bareng-bareng. Oke? Dan gue pengen ngingetin kalian sedikit ya. Untuk memulai hari dengan cerah ini my friend. Tentunya kawan-kawan kita ini wajib percaya diri ya. Untuk menambah lagi confidence kalian. Pakainya Nivea Men Deep Deo dengan teknologi MaxTech. Itu dia my friendku. Karena teknologi MaxTech ini mampu langsung melawan bakteri penyebab bau badan dengan keunggulan 99,9%. Itu dia ya. Cowok yang keren, cowok yang gentleman, cowok yang classy itu adalah cowok yang tidak mungkin bau badan. Oleh karena itu Nivea Men Deep Deo wajib kalian coba milikin ya. Karena memang ini akan membantu ketiak tetap kering dan tidak bernoda. Apalagi kalau pakai kemeja kayak gue nih, kemeja putih, jangan sampai kuning, apalagi kemejanya mahal, jangan dong, kan kita gentleman dong. Dan pastinya memiliki varian yang juga banyak secara aroma. Ada Deep Deo yang dark wood dan juga espresso. Kalian langsung aja beli di toko-toko terdekat kesayangan kalian semua. Oke, ada apa aja hari ini? Tentunya ada hasil dari laga besar yang kemarin malam dini hari bikin gua begadang-begadang, ternyata kagak ada golnya. Seperti sudah diprediksi. Milan melawan Juventus, kita akan recap segera. Dan ada 3 takeaways yang ingin gua bahas dari hasil imbang 0-0 antara Milan kontra Juventus. Pertama, bersama Allegri Ball, itu AC Milan kembali solid my friend secara defensif dan pertahanan ya. Kemudian ini adalah 8 line up yang berbeda lagi yang diturunkan oleh Tudor dari 8 pertandingan terakhir. Jadi ini orang tinkering banget ya. Dan terakhir seperti apa Massimiliano Allegri harus menemukan peran untuk Rafael Leao di tim ini ya. Dan kita mulai dulu dari takeaways yang pertama ya. Dari 6 laga terakhir, akhirnya 4 laga beruntun, Massimiliano Allegri bersama Milan mampu meraih clean sheet ya. Ini pertama kali tercipta sejak beberapa tahun terakhir karena memang lini bertahan Milan cukup keropos. Kedatangan Allegri langsung dengan Allegri ball-nya. Hal pertama yang di-sort itu adalah defensive line ya. Tampil dengan skema 3-5-2 membuat secara komposisi Milan defensively itu jauh lebih solid ya. Duet dari Gabbia, Pavlovic dan juga Tomori di lini belakang itu mampu mematikan seluruh opportunity yang dimiliki oleh Juventus menghadapi Jonathan David, Chico Conceição dan juga tentunya Kenan Yildiz ya. Dan penambahan dari bagaimana komposisi di lini tengah itu juga membantu secara signifikan karena pemilihan karakter pemain gelandang yang dipilih oleh Allegri itu sangat-sangat fisikal ya. Tentunya Luka Modric tampil sebagai deep lying playmaker dikawal oleh 2 pemain yang sangat fisikal dalam diri Fofana dan juga pemain favorit gue sepanjang masa Adrien Rabiot yang kemarin juga
akhirnya homecoming ke Juventus ya setelah sempat pindah ke Marseille. Itu yang pertama. Jadi takeaways-nya fans Milan jangan selalu melihat dari POV Allegri nih, bosen nih gitu. Tapi defensif kalian akan solid, itu terbukti 4 clean sheet ya. Beruntun sudah diciptakan. Dan yang kedua, dari sisi Juventus gue pengen menggali sedikit tentang Igor Tudor yang masih belum bisa menemukan apa sih ini skuad terbaik gue. Ini adalah starting 11 ke-8 yang berbeda dari 8 laga terakhir. Ini membuat Igor Tudor ini seolah tidak paham tentang skuad terbaiknya itu seperti apa. Setelah di laga lawan Villarreal memilih Toon Koopmeiners berduet dengan Locatelli, sekarang Weston McKennie yang dipasang mendampingi Locatelli. Itu membuat secara fisikal ini Juve kalah ya, secara fisikal battle di lini tengah karena memang di situ ada Fofana, ada Modric, ada Rabiot. Jadi technically nggak bisa pegang bola Juventus di lini tengah ya. Dan salah satu-satunya pemain fisikal yang Juve punya di lini tengah itu nggak diturunin dari menit pertama. Itulah Kevin Thuram. Itu yang membuat akhirnya pertandingan lebih banyak terjadi di sisi karena ekspektasinya tuh ditumpuk. Kenan Yildiz ini dengan hadirnya Rabiot dan juga Fofana sebagai gelandang tengah itu membuat dipin kedua attacking midfieldnya Juventus itu dan harus mengambil celah di sayap. Kan ini idenya si Tudor ini sebenarnya adalah memainkan 2 wingback kan, Kalulu di kanan, Cambiaso di kiri, si Yildiz dan juga Conceição itu bisa masuk ke dalam gitu untuk mengkomplement Jonathan David. Yang terjadi adalah karena gelandang tengahnya Milan ini sangat-sangat fisikal, praktis Yildiz dan juga Conceição itu nggak bisa dapat bola di dalam, di pocket, namanya playing in the pocket ya, bermain di antara 2 lini gitu. Itu nggak ada space mereka dapat di situ. Akhirnya mereka harus melipir ke sayap, ngambil bolanya dari sayap sehingga redundant nih posisi antara Cambiaso, Yildiz dan juga Kalulu dan Chico Conceição. Dan yang menjadi catatan kaki juga buat gue adalah memaksakan Kalulu menjadi wingback kanan secara defensif understandably solid, tapi final produknya nggak ada. Ada beberapa kali posisi di mana dia udah menyisir sayap dan udah hug the line, hampir masuk ke garis corner. Tinggal di crossing aja, crossing end produknya ini nggak ada dari Kalulu. Crossingnya malah kemana-mana gitu. Sementara practice yang hanya bisa memberikan ancaman berbahaya hanyalah Chico Conceição dengan kecepatan-kecepatannya gitu. Dan itu yang membuat terisolir Jonathan David di posisi striker. 60 menit dia nggak bikin apa-apa teman-teman. Dan ketika diganti dengan Luis Openda, Dusan Vlahovic itu sudah, dan Kevin Thuram ya udah telat gitu. Nah itu akhirnya berubah shifting saat pergantian ini terjadi, main jadi 3-5-2 Juventus tetap nggak bisa mengungguli permainan Milan. Ini lebih kepada secara hasil Milan yang kehilangan 3 poin ketimbang Juventus yang harusnya udah cukup senang dapat 1 poin ini gitu. Dan itu yang membuat ini akhirnya disiulin Igor Tudor karena ini adalah hasil imbang entah yang keberapa, udah imbang 4 atau 5 pertandingan, terlalu banyak imbangnya. Dan mungkin banyak yang membandingkan, tapi kan Conte di musim 2010-2011 saat mereka undefeated musim pertamanya dan langsung bawa jadi Scudetto, itu juga banyak imbangnya, betul. Tapi lawan tim-tim kecil itu menang. Lawan sama-sama tim besar yang mereka ngincar imbang. Lawan Milan pada saat itu, lawan Napoli gue inget 3-3 pada saat itu. Nah ini my friend, lawan Verona masa lu imbang? Lawan Atalanta 10 pemain masa imbang? Jadi ini yang membuat akhirnya terjadi siulan itu untuk Igor Tudor. Gue gak menyalahkan dia sepenuhnya karena memang tidak disupport juga dengan materi pemain yang dia butuhkan. Kan dia mainnya 3-4-2-1, tapi wingbacknya itu nggak ada di sisi kanan. Sosok yang dia butuhin, dijual Alberto Costa, masuk Joao Mario. Joao Mario defensively kurang, offensively juga nggak bagus-bagus banget gitu. Jadi pemain stanky banget lah ini gitu. Mungkin lebih bagus Rico Lewis daripada dia. Nah makanya yang dipasang di situ Pierre Kalulu. Nah sehingga siulan ini menjadi sebuah bentuk frustrasi dari fans Juventus karena kok nggak menang-menang nih gitu. Dan terakhir takeaways-nya adalah Rafael Leao yang tampil sangat-sangat jelek saat diperkenalkan di babak kedua sebagai pemain pengganti, memiliki 2 peluang emas untuk menuntaskan laga ini untuk Milan. Sebenarnya Milan tuh punya 3 peluang emas teman-teman. 1 dari penalti, Pulisic malah tendangan jumpa fans.
2 ini dari Leo, tinggal masukin ke gawang doang ya, malah nggak masuk. Nah itu yang akhirnya di highlight oleh banyak sekali pengamat sepak bola di Italia yang mempertanyakan, lu udah 26 nih sekarang Leo ya, jadi lu nggak bisa lagi ups and down penampilan, lu harus jadi pemimpin di Milan. Itu yang membuat akhirnya memang menjadi kritikan yang sangat-sangat besar dari laga ini terhadap seorang Rafael Leao. Dan Igor Tudor setelah pertandingan mencoba membela diri ya, tetap mencoba positif. Dia bilang Milan berhenti membuat peluang ketika kami merubah formasi ke 3-5-2 ya. Saat ditanya tentang apakah kamu mendengar siulan dan protes terhadap sang pelatih, dia bilang siulan terhadap saya tidak mendengarnya. Dia pura-pura nggak dengar aja nih, ditutup aja telinganya gitu ya. Ini hasil yang positif dengan ruang ganti yang solid. Intinya dia pengen menjelaskan jika mayoritas dari pemain Juventus masih mendukung dia sebagai pelatih kepala, dan kami membuat sangat sedikit kesalahan dalam 20 laga bersama saya. Itu yang iya, dikit kesalahannya, menangnya juga dikit my friend. Jadi kita butuh menang ya. Udah tahu filosofinya adalah Vino Alavini, kemenangan itu bukan yang ini, tapi yang paling penting, yang paling utama, itu filosofinya di sono. Sebaliknya Allegri ya juga menyampaikan setelah hasil imbang ini, terlihat sekali raut kekecewaannya. Dia bilang kami berkembang di babak kedua. Namun saat kami menggenggam Juventus di tangan kami tidak cukup kejam. Leo bermain sebagai striker di Lille. Ini kaitannya tentang pertanyaan kenapa mainnya jelek banget, kenapa lo naruh Rafael Leo jadi striker. Karena memang Gimenez juga tidak membuat kontribusi yang signifikan. Ada satu peluang yang dia buat lewat sundulan, tapi sisanya nggak ada ya. Nah akhirnya digantilah sama Rafael Leo. Rafael Leo juga main jelek. Itu yang dipertanyakan keputusan dari seorang Allegri. Allegri, kenapa lu pasang Rafael Leo sebagai striker? Padahal kan dia lebih tajam sebagai inside forwards atau dari sayap kiri lah biasanya gitu. Nah dijawab, dia di Lille main jadi striker kok. Ini adalah posisi yang gue siapkan untuk dia bilang. Dan jadi posisi ini tidak asing buat Leo. Pergerakan menerima umpan Modric di satu momen pada saat itu, coming from behind, itu sudah sempurna. Namun pemain seperti Rafael Leo ini harus mencetak gol dari 2 peluang bersih yang dia punya. Itu yang disampaikan oleh Massimiliano Allegri terhadap seperti apa laga berjalan. Dan yang menjadi sorotan juga ini adalah homecomingnya dari Adrien Rabiot, pemain favorit gua, dan juga emaknya ya, itu yang kemarin tampil sebenarnya cukup bagus, hampir cetak gol juga. Ada satu syuting dari luar kotak penalti yang kenceng banget kayak geledek gitu. Di wawancara akhirnya Rabiot bilang saya marah karena harusnya kami menang. Dia bilang kami punya peluang tetapi ada sesuatu yang hilang. Kami harus melakukan usaha lebih keras dan berkembang secara tim. Ini baru awal. Namun menang di sini di kandang Juventus sangat-sangatlah penting. Itu yang di highlight oleh seorang Rabiot. Dan mantan pemain Milan yang sekarang membela Juventus, Kalulu, juga diwawancara terkait perubahan posisi yang harus dia mainkan sekarang sebagai wingback kanan ya. Solid secara energi, defensively responsibility-nya oke, and produknya nggak ada. Jadi ditanya oleh wartawan, dia bilang ini laga yang rumit melawan tim kuat dengan performa bagus. Kedua tim memiliki peluang mencetak gol. Kami tidak puas dengan hasil imbang, tetapi kami harus menerimanya. Semua orang punya pilihan dari sisi posisi bermain, yang mungkin secara pilihan dia lebih senang jadi center back. Tetapi di posisi ini, yaitu wing back kanan, saya bisa mencetak gol. Tujuan saya menjadi pemain yang lebih komplit. Beberapa bulan ke depan Anda akan lebih sering melihat saya bermain lebih tinggi di garis pertahanan lawan. Itu berarti memang sudah dikonfirmasi oleh Tudor. Ini akan menjadi posisi permanen bagi Pierre Kalulu setidaknya hingga pembukaan jendela transfer di musim dingin nanti di bulan Januari ya. Itu dia dari takeaways pertandingan Milan kontra Juventus. Sekarang kita masuk ke hasil kemenangan tipis 1-0 Manchester City atas Brentford. Ya, tampil di laga away. Kembali lagi-lagi Erling Haaland menjadi pembeda. Satu gol yang dia ciptakan ini adalah gol proper striker banget lah. Ini yang mungkin hilang kalau kita bandingkan dengan tim-tim yang lain. Seperti Manchester United yang nggak bisa nih strikernya kayak begini nih gitu. Privilege ini my friend ya. Atau Arsenal ya, first touch-nya jelek banget, Gyökeres beberapa kali gue lihat, aduh ampun gitu. Beda banget lah sama Haaland gitu ya, yang seperempat peluang aja bisa dia jadi konversi menjadi gol. Dan ada beberapa hal yang terlihat jelas dengan kemenangan ini. Yang paling utama dan krusial itu adalah kembalinya konsistensi ya di tubuh Manchester City. Beberapa pertandingan di awal musim sempat sedikit
dodgy permainannya. Sebenarnya main bagus tapi nggak konsisten selama 90 menit dan hasil-hasil juga tidak selalu menjadi kemenangan. Nah, ini berarti dengan kemenangan ini terutamanya juga laga away ya. Dari derby lah, selesai derby menang bagus, Liga Champions juga nggak kalah, ini kembali menang, itu hasil-hasil positif yang konsisten kembali diraih oleh City dan membuat secara matematika maupun mentally mereka kembali berada di jalur title contender ya. Karena hanya sekarang terpaut 3 poin lah dari Arsenal di puncak klasemen, 3-4 poin gitu. Dan secara kalkulasi ya dengan penampilan seperti ini mulai kelihatan City bisa kembali bersaing gitu di masa-masa transisi ini. Karena begitu banyak pemain baru kan yang bergabung di skuad asuhannya Pep Guardiola. Itu adalah hal yang pertama, dan City memiliki good spine, itu yang mungkin istilahnya ya. Jadi spine itu adalah blueprint dari timnya yang menjadi kojo atau andalan di masing-masing lini. Dimulai dari tentunya Gianluigi Donnarumma yang sekarang begitu luar biasa. Kemarin juga ada save ya. 1 lawan 1 udah. Nah, ini yang menjadi pembeda juga nih teman-teman gitu kan. Gak hanya striker kelas dunia, kipernya juga sekarang kelas dunia gitu. Ya, good spine gitu kan, di kiper juga ditutup oleh central defensive yang oke. Ruben Dias sudah pernah terpilih sebagai PFA, masuk ke tim PFA Player of the Year, kemudian juga konsisten dan udah masuk ke tahun-tahun dia sebagai pemain senior sekarang. Kemudian juga Rodri pastinya. Ya, walaupun dia cedera ya di laga ini, hamstring ya, harus menepi mungkin 1-2 bulan, tapi tetap akhirnya ada lagi nih pemain yang memang bisa diandelin di setiap lininya, dan terakhir tentunya Erling Haaland ya. Dan itu yang membuat Manchester City memiliki feels good factor gitu. Selain tentunya beberapa pemain yang kembali ke performa terbaiknya seperti Phil Foden yang juga udah gacor lagi, Gvardiol yang konsisten lagi nih. Ini kan Gvardiol duet sama Dias ini udah beberapa pertandingan beruntun. Yang kemarin itu kan permasalahannya kenapa inkonsistensi terjadi di Manchester City, karena memang banyak sekali pemain yang tidak bisa main barengan di beberapa consecutive matches gitu ya. Beberapa pertandingan beruntun harus berganti-ganti terus ya. Kusanov lah main di kanan, Gvardiol digeser kiri lah, gelandangnya begini. Kenapa? Karena nggak ada yang fit, karena cederanya banyak gitu. Dan ini membuat kenapa akhirnya konsistensi kembali ya karena itu. Gvardiol sama Dias main bareng ini udah 2-3 pertandingan. Rodri sama Tijani juga sama gitu ya. Haaland gak usah ditanya, Foden balik lagi gacor. Itu yang membuat akhirnya mungkin ini bisa kembali lagi Manchester City kepada arah sebagai title contender. Dan ditanya setelah pertandingan Erling Haaland yang wah gila, ini pertarungan fisiknya luar biasa kemarin ya lawan Brentford. Ini udah kayak main rugby gini rasa-rasanya gitu. Jadi ini di highlight oleh Erling Haaland kemarin, main kasar banget buat dia, physical banget. Dia bilang 5 menit pertama Sepp van den Berg terus mendorong saya, lalu saya berpikir oke, ayo bertarung my friend. Dia bilang jadi saya mendorong dia balik, dan saya rasa gol ini adalah gol yang pantas, proper goal. Dia bilang proper striker goal. Pertarungan fisik ini membantu saya karena sebelum laga saya sedikit lelah, dan dorongan yang dibuat oleh Van der Berg itu memotivasi saya. Ini laga yang sulit karena cara mereka bermain mengingatkan saya kepada Stoke City era Rory Delap 15 tahun yang lalu. Itu dia. Mainnya long throw, long ball. Kalau bisa dulu Stoke City tuh bola nggak menyentuh tanah my friend ya. Sempat berada berapa belas menit tuh benar-benar nggak nyentuh tanah, sampai pernah kipernya Spurs tuh udah mau nangis. Jadi bola-bola itu bola-bola silang terus. Guillermo Gomez kalau nggak salah. Wah udah mah lemparan ke dalamnya Rory Delap, crossingnya kayak begitu. Sampai dia tuh mesti loncat berapa. Wah, itu yang Stoke City kan mainnya kasar-kasar semua, back center backnya kayak sampai mau nangis kipernya benar pada saat itu. Gue pernah diwawancara dia kayak mau nangis gitu. Karena ya gitu, lu bertarung mulu di udara gitu. Nah, itu yang dimakan duelnya oleh Erling Haaland. Itu perbedaannya teman-teman. Dan secara khusus juga Pep Guardiola menggarisbawahi tentang peran seorang Gianluigi Donnarumma ya, yang memberikan rasa aman untuk lini bertahan. Dia bilang Donnarumma sudah bermain di level tertinggi sejak berusia 17 tahun, dan saya sadar dia baru berusia 26 tahun. Seolah-olah dia sudah bermain bola selama seabad ya. Ketenangan dan keberadaannya menjadikan pembeda. Dia mengamankan situasi 1 lawan 1 semua yang dia bawa, yaitu menutup long ball, corner, throw in, sangat-sangat membantu kami. Itu yang secara khusus disampaikan juga oleh Pep
perbedaannya. Ada juga satu in-depth yang pengen gue bahas, itu adalah betapa regenerasi posisi sayap itu di 2 musim terakhir membuat mungkin ada turbulensi lah ya di tubuh City. Namun ada satu pemain yang menurut gue harus kita highlight nih progresnya. Itu adalah project Jeremy Doku 2.0 yang sedang digodok oleh seorang Pep Guardiola ya. Karena penampilan Doku musim ini itu tidak lebih mentereng, enggak, tapi lebih decisive. Nah itu permasalahannya. Kalau kita semua tahu tukang dribbling emang jago dia gitu. Tapi 2 musim sebelumnya dribblingnya Jeremy Doku just for the sake of dribbling, lack of end product. Jadi nggak ada end productnya, dia cuma dribbling doang. Begitu mau lempar umpan silang atau misalnya through pass itu tuh nggak jadi apa-apa teman-teman gitu. Nah ini yang berbeda di musim ini ya. Kalau kita lihat tentang kehebatan dia melakukan dribble take on 1 lawan 1 itu terbaik di Eropa. Ini statistiknya. Setiap pertandingan upaya dia melewati 1 lawan 1 dalam 90 menit itu tertinggi di Eropa ya. Hampir 12 kali setiap pertandingan dia sukses melewati lawan dalam situasi 1 lawan 1 ya. Lamine Yamal aja di bawahnya Jeremy Doku teman-teman. Jadi dari sisi itu nggak usah ditanya ya. Namun kita coba petakan lagi ya. Ini kan kita ngomongin regenerasi dari sayap dulu yang punya Leroy Sané, Raheem Sterling, kemudian Riyad Mahrez kan jago-jago tuh. Nah sekarang kan jadi Oscar Bob, Jeremy Doku gitu kan, Savinho. Nah kita lihat di mana nih posisinya sekarang. Nah ternyata pemain-pemain sayapnya City itu juga tetap merupakan salah satu best dribbler di Eropa. Jeremy Doku tuh jauh melewati yang lain, tapi masih ada beberapa nama pemain sayap City yang lain juga ada di situ teman-teman. Seperti Ryan Cherky, seperti Savinho, itu juga masuk di kategori pemain-pemain yang memang paling jago dribble di Eropa gitu. Jadi bukan karena seolah-olah turun nih levelnya dari Sané, Mahrez, Sterling gitu kan, ke Doku, Oscar Bob, Ryan Cherky, turun nih, nggak kayak dulu. Ya emang supply pemain jago dribblenya itu ya itu namanya sekarang. Tuh, lo kalau lihat Jimmy Gittens saja masuk nih, emang udah supply-nya emang itu dan itu udah dimilikin. Nah, kaitannya sekarang dari nama-nama yang emang ada itu bagaimana meningkatkan ya dampak dari end produknya mereka. Itu yang terjadi progres signifikan di Jeremy Doku. Kalian masih lihat lawan Man United 2 assist, lawan Napoli 2 assist. Jadi belum lagi laga-laga sebelumnya. Jadi kalau di-combine ini end produknya Doku ini udah mulai kelihatan sekarang, udah mulai jauh significantly improve ya. Kita bandingin deh 3 musim terakhir ya, dari mana dia main seberapa banyak dia sebagai starting 11, dribbling nggak jelas, Pep marah, tarik dia ya. Seperti apa kurang lebih progresnya. Ini kalau kalian lihat di musim pertamanya lebih sering ditarik dia karena nggak ada end produk. Apaan nih lo main 20 kali banyakan dribbling, lebih sering jadi substitute 23 kali lo jadi substitute aja dah, pusing gue lihat main lo gitu mungkin ya. Nah gradually improve nih. Musim kemarin ya hanya 16 kali dia jadi substitution ya, 25 kalinya starting. Dan begitu pun di musim ini gradually improve ya, karena end produknya udah bagus. Ini apa yang gue highlight ya, you need to give a credit when the credit is due ya. Untuk seorang Jeremy Doku progresnya menurut gue harus di highlight ya. Itu dari sisi Manchester City. Dan sekarang kita masuk ke hasil mengecewakan dari Barcelona yang dibantai 4-1 oleh Sevilla ya. Kemarin di lanjutan La Liga ini menjadi sebuah shock news ya yang terjadi karena memang tanpa Lamine Yamal ya, penampilan Barcelona. Yang main Ferran Torres ya, maksud gua. Ya Lewandowski ada, tapi kan udah di twilight karirnya. Ini yang mungkin banyak menjadi perdebatan, apakah memang Barcelona akan menjadi Lamine Yamal FC ya, seperti dulu musim kemarin Chelsea menjadi Cole Palmer FC gitu, atau sebelum-sebelumnya sangat bergantung kepada Lionel Messi gitu. Ya dengan tanpanya Lamine Yamal langsung secara unit belum ketemu nih ways of workingnya, kemudian seperti apa para pemain yang bisa step up untuk bisa mensecure hasil dan juga pertandingan. Ya
Marcus Rashford kembali tampil oke, ya. Udah konsisten dan progres, tapi tetap tidak bisa menghindarkan Barcelona dari kekalahan ya. Dan secara khusus ya ini juga dikritik sangat habis-habisan oleh media Spanyol, dan akhirnya Hansi Flick buka suara mencoba membela diri. Dia bilang dengan kekalahan ini ya dan emosi yang kita alami sangat penting bagi kami untuk menjaga emosi yang ada. Dan setelah laga internasional kita akan bangkit dan berjuang untuk semua gelar yang ada, baik itu Liga Champions, Copa del Rey maupun La Liga. Para pemain akan kembali dan kita akan bergerak maju, itu yang menjadi tujuan kami. Karena kami pikir kami adalah tim yang bagus dan kami harus terus berpikir positif. Yaitu kaitannya dengan begitu banyak negativisme yang terjadi di sekitar skuad Barcelona. Yang beberapa minggu yang lalu dia juga sempat ngunciin timnya di ruang ganti. Ada beberapa tindakan indisipliner yang terjadi ya, si Rafinha telat lah ya dalam team meeting, Marcus Rashford juga telat gara-gara ngisi online apa gitu ya, form yang mesti dia isi, dan kemudian ya tentunya relationship dari Lamine Yamal yang terbuka di seluruh media itu yang harus di-combat ya sama seorang Hansi Flick. Ini bagus Hansi Flick, ini adalah latihan untuk lo. Jika suatu saat nanti lu menjadi pelatih Manchester United, lu udah tahu mesti ngapain. Karena ini exposure-nya bertubi-tubi ya. Dan terkait cederanya Lamine Yamal, ini ada kekhawatiran juga dari Hansi Flick, dia harus absen sampai laga El Clasico nanti, teman-teman. Nah, ini menjadi ketakutan tersendiri karena kan ya kita semua tahu siapa yang kalah di El Clasico, apalagi kalau kalahnya gede, wah itu bahaya my friend. Apalagi kalau poinnya itu udah lumayan jauh ya. Kalau di Liga Inggris perbedaan poin 7-9 masih bisa dikejar. Kalau di Liga Spanyol lu beda 7-9 poin itu udah susah gitu. Udah susah buat di close gap-nya gitu ya. Nah, itu yang secara khusus di raise oleh seorang Hansi Flick ya. Dia mengkonfirmasi jika dia sendiri tidak tahu apakah Lamine Yamal akan siap di laga El Clasico nanti yang akan jatuh pada tanggal 26 Oktober ya. Cederanya cukup rumit, tidak mudah untuk menentukan tanggal pasti tentang kapan dia bisa kembali bermain. Ya, itu dari Barcelona, dan kita sekarang masuk ke Real Madrid ya. Yang masih bisa tersenyum, namun ada satu pemain di Real Madrid meskipun musim ini cukup oke buat minggu ini cukup oke buat Real Madrid, tapi tidak oke untuk satu pemain ini. Itu adalah Vinicius Junior ya, yang memang ini sepakat membuat dokumenter ya. Kalau kalian sudah nonton itu di salah satu OTT Netflix sudah tayang. Jadi akhirnya Valencia sepakat mengajukan gugatan kepada Netflix terhadap dokumenter yang mereka produce bersama Vinicius Junior. Nah, ini dia my friend ya. Ya. Jadi di dalam dokumenter ini ada satu part di mana itu meng-highlight tentang kejadian rasisme yang dialami oleh Vinicius Junior ketika dia tampil di Stadion Mestalla ya pada saat itu. Yang membuat dia sangat emosional, dia sempat keluar, akhirnya ditenangkan oleh rekan-rekan setimnya, dia main lagi. Dan di return fixtures-nya dia cetak 1 gol kalau nggak salah. Dia benar-benar menunjukkan kemarahannya gitu. Dan itu di-highlight secara khusus di dokumenter Netflix. Dan ada satu part di mana Valencia sangat keberatan ya. Itu kan diperlihatkan begitu banyak potongan-potongan gambar di dalam stadion, kemudian juga yang beredar di sosial media, yang direkam di dalam stadion, di post di sosial media, itu kemudian dijahit oleh dokumenter Netflix ini, dan ada terjadi perdebatan terkait satu kata ya. Ada kata-kata yang beredar itu adalah mono, dalam bahasa Spanyol berarti monyet, dan satu lagi tonto. Tonto ini adalah tolol. Jadi kalau disebutin itu nggak jelas apakah di-refer sebagai mono, monyet, atau tonto. Itu nggak pernah benar-benar bisa dibuktikan dari sisi audio dan gambar. Nah, itu yang membuat rasa-rasanya ini damage image yang dilakukan oleh Netflix terhadap Valencia sebagai sebuah institusi. Itu yang coba digugat oleh Valencia, karena ini sangat-sangat merugikan mereka sebagai sebuah klub yang profesional, dan mereka merasa sudah menjalani hukuman, karena setelah itu kan memang Valencia didenda dan ada larangan datang ke stadion juga. Akhirnya buat orang-orang yang allegedly atau dituduh melakukan tindakan rasial terhadap Vinicius Junior. Kita lihat nanti seperti apa pergerakan dari kasus ini dan apakah ada implikasi kepada Vinicius Junior yang memang juga musim ini itu terjadi turbulensi penampilan yang cukup steep ya dalam performa seorang Vini Junior yang
pada musim tersebut ya title kontendernya Ballon d'Or, my friend. Ya, sekarang ya kita tahu bahkan Rodrigo aja lebih dipilih daripada dia. Belum pasti dia main selalu jadi starting 11. Dan berikutnya kita berjarak hanya 180 menit menuju Piala Dunia. Kita semua berdoa teman-temanku agar Indonesia ya di tanggal 9 Oktober dini hari nanti bisa mengalahkan Saudi dan tentunya juga melewati Irak ya di tanggal 11 nanti. Ada beberapa update yang pengen gue sampaikan terkait situasi terkini timnas Indonesia menjelang laga do or die kontra Saudi ya. Jika di reverse fixtures kita menang atas Saudi Arabia, sekarang kita bertandang nih ya ke Jeddah ya. Ya kita semua udah tahu lah semua kondisi di sekitar laga ini. Begitu banyak sekali upaya-upaya kecurangan teman-teman ya. Dengan pemilihan wasit, pemilihan tempat ya. Banyak lah, kita semua tahu lah gitu. Tapi ya orang yang dizolimi itu kan doanya didengar. Nah ini kawan-kawan, kita doakan, kita sumpahin timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Seperti apapun kecurangan yang coba diberikan kepada kita, itu bisa berbalik hal yang positif buat kita sebagai hasil. Dan terkait dari kondisi terkini timnas Indonesia, ada beberapa posisi yang masih question mark, terutama yang paling penting itu adalah siapa yang akan mengisi posisi penjaga gawang kontra Saudi dan Irak nanti. Mungkin kalian juga sudah tahu dan dengar posisi Emil Audero itu tidak bisa bergabung ya di laga maha krusial ini. Padahal pendapat gue sendiri untuk laga-laga dengan karakter tim seperti Saudi yang memang banyak main crossing ya, pasti jarang lah dia akan main bola-bola umpan pendek, pasti lebih banyak umpan-umpan long ball. Nah, Emil itu punya kemampuan membaca, memotong, intercept bola-bola lambung dan juga crossing, menurut gue sedikit lebih baik ketimbang Maarten Pas. Kenapa? Karena pengalaman dia Itali itu membuat ini makanan dia lah menurut gue gitu. Karena baik itu set piece maupun crossing, karena di Italia itu kan permainan lebih taktikal, sangat-sangat taktikal dan sangat-sangat low block gitu. Jadi lo akan menghadapi banyak counter gitu kan, dan akan banyak situasi deadlock gitu dan banyak set piece. Nah menurut gue Emil tuh lebih cocok sebenarnya, cuman ya sangat disayangkan dia tidak fit, dia masih cedera, dan memang cedera otot yang dia alami ini membuat dia juga absen di klubnya Cremonese di 2 laga terakhir. Dan tanpa Audero juga Cremonese ini keteteran ya, dibantai Inter, juga sama Como imbang doang, dan Pas ini juga belum fit. Ini yang gue takutin. Nah ini krusial banget kalau ampe Pas nggak bisa main. Menurut gue mungkin akan dipaksakan ya, walaupun sedikit tidak fit mungkin Pas akan dipaksakan, tapi secara contingency plan itu sudah dipanggil juga Nadeo dan juga Reza Arya Pratama ya. Kita lihat nanti seperti apa final final decisions yang akan diambil oleh Patrick Kluivert terkait posisi penjaga gawang untuk laga krusial ini. Apakah memaksakan Maarten Pas yang mungkin 80% kondisinya 85% atau bisa dikejar jadi 90-95%, atau memilih opsi yang ada dalam diri Nadeo dan juga Reza ya. Itu yang pertama. Dan question mark yang kedua tentunya adalah konfirmasi oleh Romani yang tidak bisa sembuh tepat waktu. Nah, namun berita baiknya mungkin teman-teman juga udah nonton di 2 laga uji coba kemarin, walaupun 2 laga uji coba ini tidak membuat takeaway apapun buat kita. 1 lawan Taiwan ya, China Taipei ya. Ya dari sisi karakter lawan juga ya bukan yang dibutuhkan gitu untuk kita uji coba, kan kita harus lawannya tim-tim Timur Tengah. Nah ketika udah uji coba yang kedua ya timnya nggak mau main gitu, benar-benar diem aja gitu, nggak mau main bola sama sekali. Dan untungnya ada glimpse of hope yang dalam 2 pertandingan itu diperlihatkan oleh Miliano Jonathan dan juga seorang Mauro Zylstra ya. Kalau mungkin nanti feeling gua ya, karena ini lawannya Saudi, kita kalau bisa balik main fast break lawan mereka kayak gol yang diciptakan oleh Marcelino kemarin itu kan di reverse fixtures. Gua merasa kayaknya Miliano ini lebih cocok untuk mengisi
posisi starting 11 ya. Nanti ketika mungkin masukin menit 70 dan kita udah mau mulai main long ball, Mauro bisa dicoba gitu. Karena dia lebih statis ya secara pergerakan, lebih ke striker ortodoks, sementara Emiliano ini lebih dinamis. Dia bisa cari ruang, bisa bawa bola, memiliki kemampuan dribble yang bagus, dan itu juga yang di-highlight oleh beberapa media tentang opsi-opsi ini gitu. Di klubnya sendiri, Emiliano ini udah mencatatkan 1 assist ketika melawan Feyenoord. Namun sebaliknya Mauro ini juga belum mendapatkan menit bermain bersama Volendam. Jadi ini menurut gue ya no brainer ya, kurang lebih seperti itu. Tapi siapapun yang dipilih nantinya untuk mengisi posisi striker bersama dengan pemain-pemain ofensif lain itu menggantikan Ole Romani, apakah Emiliano atau Mauro, tentu keduanya akan siap memenangkan laga ini seperti Nivea Men Deep Deo dengan teknologi Max-Tech yang siap bantu cowok-cowok tampil pede dengan ketiak kering dan wangi seharian, my friend. Nah, sekarang kita ke Patrick Kluivert menjelang laga maha krusial ini. Dia menyampaikan jika harmonisasi tim terlihat cukup bagus. Dia bilang pada saat ini para pemain menunjukkan hal yang fantastis. Para pemain melewati periode yang tinggi bersama klub, jadi dari sisi performance cukup oke dan mendapatkan pengalaman yang baik. Saya pikir kita akan segera terintegrasi dalam hal solidaritas. Semua pemain tahu pola kerja kami. Para pemain datang bergantian dan mereka akan makin kompak setelah semua tiba. Itu yang disampaikan oleh Patrick Kluivert terkait update dari situasi tim terkini timnas Indonesia. Nah, begitu juga pelatih Saudi Arabia angkat bicara. Ini Hervé Renard yang emang nih spesialis juga nih untuk turnamen-turnamen seperti ini. Ya, sebelumnya dia juga melatih banyak sekali negara-negara Afrika. Dan dia bilang seluruh rakyat Arab Saudi harus ada di belakang kami. Kami melakukan yang terbaik untuk tampil di level tertinggi dan mempersiapkan para pemain sebaik mungkin. Insya Allah kami siap mengharumkan nama negara. Gila, udah blend in banget kawan kita. Oke, insya Allah Doski ya. Tapi apapun itu, kita doakan timnas kita yang hanya berjarak 180 menit dari Piala Dunia. Ini terdekat yang pernah kita rasakan selama ini. Mari kita berharap yang terbaik, teman-teman. Dan kalau itu terjadi, wah gila, pasti everybody's happy, semua akan larut dalam euforia lah, pastilah gitu. Jadi kita doakan yang terbaik lah buat timnas kita ya. Oke. Dan itu dulu episode kali ini. Gue ingin mengingatkan kalian juga, para kawan-kawan Clipper ya, jangan lupa tetap silakan ngeklip. Akan kita lanjutkan lagi tentunya edisi bulan Oktober ya ini berarti ya. Enggak, yang baru ini bulan Oktober kan? Ya, kita masuk di bulan Oktober. Kalian bisa segera seperti biasa, tetap akan ada nanti. Silakan diklip sebanyak mungkin buat yang FYP, nanti kita bisa remunerasi ya. Dan target berikutnya adalah 200.000 subscriber my friend ya, untuk memulai secara official Subaton season 2. Itu dia. And as always my friend, have a lovely day.